Keraton Kesepuhan Cirebon, Sabtu 29 April 2023. Selamat datang Cirebon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang sudah tidak asing lagi, Raharja Channel. Pemirsa, sahabat, area parkir Kesepuhan kiri kanan penuh. Terlebih dahulu, nah ini lapangannya, alun-alunnya banyak mengucapkan minal aidin wal faizin. Waktu udah maghrib ya, mohon dimaafkan segala hilap. Tapi rombongan peziarah pada datang yang wisatawan lokal yang selama ini admin selalu menghadirkan hiburan, konten ataupun pendidikan dan lainnya. Ada hal yang tidak benar, mohon maaf. Sahabat setiap dimana berada, kali ini liburan kali ini pasca Lebaran Idul Adha, setelah salat Idul Adha di hari ke-6 H+6 berlibur ke Cirebon dengan keluargaku. Sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dalam segala gerak-geriknya, keselamatan, kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua dilancarkan dari berbagai kegiatan atau kesibukan sahabat semua. Baik sahabat Raharja yang saya cintai, sepertinya Cirebon adalah kota yang sangat menarik ya. Banyak segala kegiatan di sana. Kota Cirebon disebut juga kota udang, kota pelabuhan, ya, kota perdagangan dan sebagainya. Kota wali, ya, Syarif Hidayatullah, dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Baik sahabat semua, bagi yang sahabat sering bolak-balik ya, lalu lintas, apalagi sekarang musim harus mudik, harus balik ya, Jakarta ke daerah Jawa ya, pasti melalui jalur Cirebon. Tidak ada salahnya sahabat mampir ke destinasi Cirebon, kota yang cukup indah, padat, ramai, tertib ya. Banyak sekali lokasi-lokasi yang sahabat bisa kunjungi selain daripada Keraton Kesepuhan. Ada Kanoman, ada makam Sunan Gunung Jati di sana ya, kemudian tempat-tempat yang lain ya. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di kota Intan ya, ini yang bersebaran gitu ya. Baik sahabat semua, seperti yang sahabat lihat di video kali ini, kita akan mengupas sedikit ya. Mungkin sahabat termasuk saya sendiri tidak begitu sejarahnya tahu persis gitu ya. Baik sahabat-sahabat, simak terus sajian video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentang sejarah Keraton Kesepuhan Cirebon. Keraton Kesepuhan terdiri dari dua komplek bangunan, yaitu Dalem Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana, dan komplek Keraton Pakungwati yang didirikan oleh Pangeran Mas Jainul Arifin pada tahun 1529. Letak Keraton Kesepuhan berada di Kelurahan Kesepuhan. Sebagaimana sahabat lihat ya, sekarang lagi rame ya, lagi rame banget.
di Lemah Wungkuk, Cirebon. Selain megah, keraton ini memiliki museum benda-benda kuno yang cukup lengkap. Ya kebetulan sahabat, saya mengunjungi ini terlalu sore jam 5, sehingga pintu masuk yang utama itu tempat-tempat keramat ya, barongan atau apa itu benda-benda keraton tutup gitu. Jadi mohon maaf sahabat, jadi tidak begitu kompleks gitu ya katanya. Nanti insya Allah kita kembali lagi ke sini ya. Ya sebagai gambaran bahwa selain megah, keraton ini memiliki museum, yaitu tadi ya benda-benda kuno yang ada di tempat. Nanti sahabat lihat gedungnya yang putih ya, itu kebetulan tutup. Salah satu koleksinya yang terkenal adalah kereta Singa Barong. Nah, Singa Barong ada replikanya. Atau jadi kalau yang aslinya disimpan ya biar awet, dipelihara, dijaga ya. Atau kereta Kencana Sunan Gunung Jati. Jadi yang hanya dikeluarkan setiap 1 Syawal untuk dimandikan ya. Keraton Kepongwati adalah cikal bakal keraton kesepuhan. Kita maju dulu. Nama Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati, binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, Cirebon. Pada tahun 1529, cicit dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Jainul Arifin ya, atau Panembahan Pakungwati I ya, membangun keraton baru di sebelah barat daya keraton lama gitu ya. Jadi ini keraton baru ini dinamai Keraton Pakungwati. Ini berarti mengabadikan nama Ratu Dewi Pakungwati ya, agar sahabat tahu ya. Makanya datang ke sini gitu ya. Entah itu pas liburan sekolah atau hari apa gitu ya, di luar jam kerja. Nah, sejarah keraton kesepuhan berkaitan dengan runtuhnya Kerajaan Cirebon yang mulai pada tahun 1666 pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Rasmi. Nah, sampai sini pasti sahabat penasaran banget kan sejarah keraton kesepuhan. Maka dari itu sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, yuk kita mengenai lebih jelas ya kerajaan Islam Cirebon yang ada di Jawa Barat, tentunya Indonesia. Baik, kita lanjut kembali ya, bahwa pada saat itu Sultan Amangkurat I yang merupakan penguasa Mataram ya, penguasa Mataram nih, raja nih ya, yang juga mertua Panembahan Ratu II, memanggil menantunya tersebut ke Surakarta dan menuduhnya telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaan di Mataram. Ada juga zaman dulu ya perselisihan seperti ini ya, tidak asing lagi, apalagi sekarang perselisihan dunia nih yang lagi hangat-hangat yaitu Rusia dan Ukraina. Ya mudah-mudahan perdamaian tercipta ya sahabat ya enggak. Ya sambil ngopi lah dengerinnya ya, nyimak ya. Baik, kita lanjutkan kembali bahwa setelah Panembahan Ratu II diasingkan dan wafat di Surakarta tahun 1667, kekosongan dalam kerajaan Cirebon diambil oleh siapa? Diambil oleh Mataram. Ya. Pengambilan alihan ini sepihak ini memicu keamarah dong dari Sultan Agung Tirtayasa yang berkuasa di Banten pada saat itu. Kita lanjut ya. Mungkin penasaran aja nih. Banyak sih sebenarnya buku-bukunya yang bisa sahabat dapatkan ya tentang sejarah Cirebon. Oke. Bahwa Sultan Agung Tirtayasa kemudian turun tangan ya. Jelas dong untuk membebaskan putra dua Panembahan Ratu II yang juga diasingkan oleh Mataram, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Kartawijaya. Pada tahun 1677 terjadi konflik ya, ini internal nih di Kesultanan Cirebon nih ya, perebutan tahta mungkin atau gimana gitu ya. Karena perbedaan pendapat, jelas pasti ada aja deh rapat-rapat udah perbedaan pendapat ya, tapi ambil hikmah manfaatnya ya, akur-akur aja gitu ya.
Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Ya, berarti berdiskusi ya, diskusi untuk mufakat. Tuh, lihat istilahnya ada situ ya. Silsilah raja-raja atau apa di situ ya. Dari bapaknya, dari keturunan garis ibunya gitu ya. Oleh karena itu Sultan Agung Tirtayasa memutuskan untuk membagi Kesultanan Cirebon menjadi tiga. Oke, sorry. Yaitu Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kesepuan, dan Panembahan Cirebon. Nah, sampai sini paham ya. Sultanan Cirebon banyak. Ya, baca-baca deh. Banyak ya keterangan-keterangan ya tentang Cirebon. Kemudian Kesultanan Kanoman. Kalau kita mau masuk nih lewat pecinan ya dari Pak Terjasa Hotel itu ya, bahagia masuk ya pecinan tuh, toko-toko pasar. Itu letaknya, lokasinya Kesultanan Kanoman ya. Pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya yang bergelar Sultan Anom I. Nah ya, bingung kan? Kesultanan Kesepuan diberikan kepada Pangeran Martawijaya yang bergelar Sultan Sepuh I dan Pangeran Wangsakerta menjadi penambahan di Cirebon. Nah, pemirsa, sejak saat itu nih Sultan Sepuh I menempati Keraton Pakungwati yang kemudian berganti namanya menjadi Keraton Kesepuan. Nah, yang sahabat lihat, saya sekarang berada di lokasi Keraton Kesepuhan. Ya, di sana di sebelah baratnya ada Masjid Agung Sang Hyang Cipta Rasa, masjid kuno gitu ya. Udah masuk, saya juga masuk izin ya, sholat di situ. Banyak ramai gitu ya. Ya, silakan dapatkan informasi update pilihan ya tentang Cirebon ya sahabat ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Baik sahabat, sabar ya, kita kupas lagi nih Cirebon ya. Cirebon kota udang, ada kerupuk udang tuh, udang goreng ya. Di pasar Kanoman banyak ditemukan ya udang goreng kering tuh, renyah, nikmat, enak. Tanpa pulang udang goreng serasa belum nyampe ke Cirebon. Bener, apalagi terasi ya. Asli gitu ya, bener tuh. Di rumah hasil belanja udang goreng kering itu tuh yang ada di bakulan-bakulan di pasar Kanoman, kita goreng lagi di rumah buat ngopi-ngopi, enak, digado enak, nikmat, ngerenyes. Penasaran kan? Baik sahabat semua, bahwa sebagai salah satu kota wisata Cirebon ya, unik di Jawa Barat, Cirebon terkenal tidak hanya karena wisata kulinernya saja. Wah, sekarang bener ya, salut Cirebon, rame kuliner di mana-mana. Apalagi kalau lagi musim-musim puasa besok kemarin tuh, yang berbuka tuh pada booking semua, nggak ada tempat. Saya udah 3 kali bolak-balik Cirebon, nggak ada tempat, nggak kebagian ya. Keempatnya baru kebagian, itu pun harus kita booking cepat, 1 menit aja udah lewat, nggak dapat tempat kawan sahabat. Oke, mungkin sama ya di luar Cirebon juga demikian. Tidak hanya karena kulinernya yang mewakili ya oleh nasi lengko atau jamblang gitu ya, sebagai menu favorit ya, menu udang ya, tapi juga karena destinasi wisata bersejarahnya. Yuk Ini adalah dengerin lagi nih. 2 buah batu. Cirebon dikenal sebagai juga kota keraton karena punya usut nih. Kota ini yang tadi saya sebutkan di atas tuh ya, memiliki 4 keraton. Awas nih ulangan nih, semester 2 kenaikan kelas, ulangan ada nih 4 keraton ya, yang kini masih eksis dan ada dipimpin oleh sultan yang disegani masyarakat. Ada berarti bener nih ya. Untuk Anda yang ingin tahu banyak mengenai keraton-keraton di Cirebon, dimulai dari Keraton Kesepuhan, Keraton pertama ya, simak sejarah keraton Cirebon berikut ini. Oke ya. Nih, keraton bukanlah hal yang asing di Indonesia. Banyak dong berkat kultur budaya masyarakat di masa lalu ya. Namun bisa dibilang tidak ada kota lain selain Cirebon yang memiliki 4 keraton, saudara ya. Sekaligus ada nih di dalamnya satu kota itu, hanya ada Cirebon 4 keraton. Keempat keraton yang ada di Cirebon ini tentu tidak muncul begitu saja, masih musyawarah dong. Tapi ada kerajaan besar yang pemerintahan di Cirebon yang menyelimutinya. Sejarah Keraton Cirebon bermula dari didirikannya Keraton Kesepuhan oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan anak dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Meskipun Pangeran Cakrabuana yang dikenal sebagai Raden Walang Sungsang tersebut adalah putra sulung sekaligus berangkat menjadi
penerus untuk menggantikan Raja Pajajaran. Namun, karena ia memeluk agama Islam, maka ia tak bisa menjadi raja di kerajaan Pajajaran yang masih bercorak kepercayaan Sunda Wiwitan yang kental dengan pengaruh apa, saudara? Hindunya. Itu sebabnya Cakrabuana memilih gitu ya, untuk menyingkir dari Pajajaran dan mendirikan keraton Cirebon. Ya, sampai sini paham ya? Baik. Seiring dengan perkembangan kekuasaan di Cirebon, terjadilah pembagian kekuasaan di antara keluarga Pangeran Cakrabuana, sehingga ada 4 keraton yang akhirnya didiami oleh para penerusnya. Ketiga, Keraton Kanoman. Keraton Kanoman yang didirikan oleh Pangeran Kartawijaya terletak tidak terlalu jauh nih dari Keraton Kasepuhan, yang memiliki desain arsitektur Keraton Kanoman amat berbeda dari Keraton Kasepuhan. Bangunan-bangunan Keraton Kanoman didominasi warna putih dengan hiasan-hiasan keramik. Di dindingnya terdapat berbagai antiknya berbagai peninggalan bersejarah di keraton ini, seperti kereta kuda, peralatan rumah tangga dan sebagainya ya, jadi senjata dan para prajurit keraton. Yang keempat adalah Keraton Kecirebonan. Ya, Keraton Kecirebonan adalah pecahan dari Keraton Kanoman yang memiliki nuansa gabungan arsitektur khas Belanda, Cina, dan Arab. Kekhasan tersebut adalah akibat dari renovasi, rehabilitasi, dan penambahan bagian-bagian dan bangunan-bangunan baru di komplek keraton sepanjang masa pemerintahan yang cukup lama. Hasilnya keraton indah yang kini menjadi salah satu destinasi wisata Cirebon. Ada lagi nih keraton apa lagi nih? Keprabonan. Keraton Keprabonan yang juga masih terkait erat dengan Keraton Kanoman. Keraton ini didirikan oleh pangeran dari Keraton Kanoman yang menolak menjadi penerus raja dan malah memilih untuk membuat pedukuhan untuk memperdalam ilmu agama Islam. Gabungan daya tarik wisata sejarah lengkap dengan kuliner tak pernah membuat bosan wisatawan yang berkunjung ke kota Cirebon. Hotel di Cirebon sebagai ujung tombak akomodasi wisata dari luar kota pun tersedia secara maksimal. Jika Anda ingin berkunjung ke Cirebon, datanglah ya. Yuk, salam sehat sedulur, selamat saya. Jangan lupa setelah nonton video ini beri support, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu nih masih libur panjang, cuti bersama. Anak-anak sekolah belum mulai KBM, nanti Senin tanggal 3 ya, Selasa Rebo ya, karena libur hari Seninnya.